Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrin Nada wa Balis Sada, tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga, karya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar an-nawasikh, penghapus-penghapus hukum tada khabar. Sudah kita lewati, kenapa dinamakan nawasikh? Dikarenakan an-nawasikh itu jamak dari nasikh. Dinamakan nawasikh kenapa? Li'annaha tansakh wa tujaddid al-hukm al-awwal bil hukm ats-tsani. Bil hukmi ats-tsani. Karena dia menghapuskan dan memperbarui hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Sehingga tetap berubah hukumnya. I'rabnya pun juga berubah. Sekarang kita memasuki pembagian yang pertama. Karena nawasikh ada berapa kemarin? Nawasikh ada berapa kemarin? Ada 3. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Masing-masing sudah kami jelaskan fungsi dan kegunaannya. Kemudian sekarang kita masuki pembagian pertama, itu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu beramal sebagaimana yang sudah kami jelaskan, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tidak pernah berubah sama sekali. Paham ya? Jadi kana wa akhwatuha itu dimanapun dia berada pasti amalannya sama. Dimanapun antum kita berada sama amalannya. Mau antum di Jawa, luar Jawa, di Indonesia, di Arab sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Antum kalau ingin melihat ungkapan-ungkapan bahasa Arab menjelaskan nahwu seperti ini, tapi rasanya kayak barakallahu fikum indah dan juga menarik, antum bisa baca kitab namanya Hasyiyah Al-Ashmawi. Hasyiyah Al-Ashmawi Matan Jurumiyah, itu bagus sekali. Kadang kenapa dinamakan dengan akhwat, kemudian kenapa dinamakan induk umul bab, nanti dikaitkan dengan karena ini ibunya, ini anaknya, macam-macam. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Kitabnya namanya Hasyiyah Al-Ashmawi. Jadi syarah Jurumiyah yang paling bagus, hasyiyah yang paling bagus 2. Al-Ashmawi sama Al-Kafrawi. Paham ya? Itu anda bisa lihat sendiri, hasyiyahnya bagus sekali. Al-Ashmawi sama Al-Kafrawi. Naam. Sekarang kita masuk ke inti daripada pembahasan kita, ya kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Barakallahu fikum. Di sini kita baca dulu matannya karena ada kaitan dengan matan di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah. Matanya kemarin sudah kita baca ya, kelihatannya ya, yang bagian awal itu sudah ya. Udah kan? Kalau sudah kita baca, nah barakallahu fik, berarti kita bahas yang ini saja. Bahas yang kita tulis ini. Adapun baca matanya nanti insyaallah. Karena akhwatuha itu kalau ditinjau dari sisi amalannya terbagi menjadi 3. Pertama, ta'mal bila syartin, beramal tanpa syarat. Jadi enggak perlu nyari syaratnya apa, enggak perlu, langsung beramal. Ada berapa itu? 8. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, shara, laisa. Itu beramal tanpa syarat. Maksudnya bagaimana? Langsung beramal. Kana Zaidun qa'iman, beramal langsung. Amsa Muhammadun nasyitan misalkan. Paham ya? Beramal langsung. Asbaha Muhammadun sha'iman, beramal langsung. Adha Muhammadun na barakallahu fikum musalliyan misalkan. Seperti itu. Dhalla Muhammadun na'am ja'ian misalkan. Paham ya? Beramal semuanya. Bata Muhammadun na'am barakallahu fikum, na'am bata Muhammadun, apa contohnya? Bata Muhammadun na'iman atau yang semisalnya. Shara juga sama, beramal langsung. Shara Muhammadun mustahidan, beramal langsung. Laisa sama juga. Laisa Muhammadun sariqan misalkan. Paham ya? Laisa Muhammadun na'am bisariqin misalkan. Sariqan boleh, bisariqin bisa, nanti baknya zaidah. Itu semua beramal tanpa syarat. 8 saja. Paham insyaallah ya? Beramal tanpa syarat. Yang kedua, sudah kita lewati ini sebenarnya dalam Mutamimah, Jurumiyah, cuman sekarang karena kita lewati lagi ya kita bahas lagi. Yang kedua, ta'mal bisyarti at-taqaddum 'alaiha nafyun barakallahu fikum aw syibhu. Nah, beramal dengan syarat mendahului padanya barakallahu fik nafi atau syibhu. Penafian atau syibhu nafi. Paham ya? Syibhu nafi itu nahiyah masuk juga. Paham ya? Nah, apa itu? Ada 4 saja. Infaka, fati'a, bariha, zala. 4 ini disyaratkan dia beramal amalan kana dengan syarat apa?
didahului oleh penafian atau syibhun nafyi. Paham ya? Termasuk syibhun nafyi adalah nahiyah. Nahi. Paham ya? Nahi. Contohnya apa? Kenapa kalau disyaratkan demikian? Karena perhatikan baik-baik ya, 4 fi'il ini sebelum kemasukan penafian itu maknanya adalah nafi. Paham belum? Sebelum kemasukan nafi maknanya apa? Nafi, peniadaan. Sehingga nanti kalau kemasukan nafi, antum enggak boleh mengartikan dengan penafian lagi. Maknanya isbat. Nafyun nafyi apa? Isbatun. Meniadakan sesuatu yang ditiadakan berarti menetapkan. Tidak duduk berarti duduk. Tidak ngantuk berarti ngantuk. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi dikondisikan. Nah, makanya kan nanti kalau antum melihat kok ada lafaz la tazal, la tabrah, la tanfak, itu jangan diartikan tidak. Tapi artikan apa? Senantiasa. Kan isbat. La tazalu ta'ifatun min ummati. Antum artikan tidak? Antum artikan jangan? Keliru. Tapi artinya senantiasa. Karena nafyun nafyi isbat. Mafhum soalnya Abdurrahman? Bisa cerna Abdullah mafhum? Ayo, nah, jangan sampai keliru. 4 ini aja, infaka, fatiha, bariha, zala. Pertanyaannya, apakah itu hanya fi'il madhi saja? Kita katakan selama bisa disorof, sorofannya juga masuk. Oleh karena itu dalam matan jurumiyah apa? Wa ma tasarrafa minha. Sorofan-sorofan dari kana wa akhwatuha ini beramal semuanya. Kana yakunu kun beramal, yakunu Muhammadun qa'iman, kun mustahidan beramal semuanya. Infaka yang fak. Ya kan? Infaka yang fakku misalkan. Berarti beramal juga walaupun fi'il mudhari'. Ya kan? Bariha yabrahu, beramal enggak yabrahu? Beramal juga. Paham ya? Naam. Lan nabraha 'alaihi 'akifin, lan nabraha 'alaihi 'akifin. Senantiasa kami akan mengibadahi, mengelilingi, mengibadahi apa? Nah, barakallahu fiik. Naam, benda tersebut. Itu dalam kisahnya itu ya, yaitu patung anak sapi ya. Kalau tidak salah itu ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi, nah barakallahu fiikum, syahidnya di situ fi'il mudhari' tetap beramal. Fi'il mudhari' tetap apa? Tetap beramal syahidnya. Nafyun nafyi apa? Isbat. Tidak ngantuk berarti ngantuk. Ya, kondisikan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi, mazala senantiasa, mafatiyah senantiasa, mangfaka senantiasa, mabanya senantiasa, la tazal senantiasa, la tazal dzakirul mauti, senantiasalah kamu mengingat kematian. Paham ya? Nah, jangan ngartikan jangan loh ya. Ini keliru kalau jangan antum artikannya. Karena apa? Karena nafyun nafyi isbat. Mafhum soal ini? Mafhum? Ayo na'am. Contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali contohnya ya. Itu kami sebutkan contohnya. Intinya 4 ini kalau beramal boleh, tapi syaratnya tadi itu. Didahului nafyun atau syibhu nafyi. Syibhu nafyi di antaranya adalah nahyi. Paham ya? An-nahyu. Na'am. Kemudian ketiga, beramal ta'amal besar taqaddum 'alaiha ma'al masdariyah dzarfiyah. Ini penting. Karena kadang orang kalau enggak paham tidak bisa menakwil dia, tidak bisa mengubah. Dia beramal dengan syarat apa? Mendahului padanya ma'al masdariyah dzarfiyah. Ingat-ingat, hanya satu fi'il saja, dama, madama. Ma'nya apa? Madzarfiyah, masdariyah. Kenapa dinamakan ma masdariyah atau melihat annaha tu'awwil al-fi'il bil masdar? Karena dia nanti mengubah fi'il dengan masdar. Dama yadumu dawaman. Mafhum? Dawam ini masdarnya. Nanti atau mengubahnya pakai masdar. Kemudian kenapa dinamakan dzarfiyah? Li'anna fiha makna dzarf wa huwa al-muddah ini. Karena di dalamnya mengandung makna dzarf yaitu al-muddah. Paham ya? Al-muddah itu kan waktu kan dzarf. Ya enggak? Karena dzarf terbagi menjadi 2, dzarf zaman, dzarf makan. Dzarf itu artinya apa sih? Maknanya dzarf kemarin? Wi'a. Maknanya apa, Abdurrahman? Wi'aun, wadah. Wadah suatu kejadian. Wadah suatu kejadian ima waktu, ima tempat. Enggak mungkin ada kejadian enggak ada waktunya, enggak ada tempatnya. Ya akhi, ana tadi lihat kecelakaan di mana? Enggak di mana-mana. Kapan? Enggak kapan-kapan. Pasti di mana dan kapan gitu loh. Di mana depan pom bensin, kapan? Habis subuh. Ada waktunya, ada tempatnya. Wi'aun. Apa? Ayo, wi'aun. Itu bejana. Nah, wadah apa? Wadah ya. Wadah. Maksudnya wadah apa? Wadah suatu kejadian. Nah, di sini antum lihat sekarang cara menakwilnya, perhatian baik-baik. Contohnya madama Muhammadun mustaqiman. Ngartikannya selama Muhammad masih istiqomah. Ngartikannya gitu.
Selama Muhammad masih istiqomah. Selama ini kan berarti menunjukkan apa? Dzaraf atau bukan? Dzaraf. Takdirnya lihat itu. Muddata dawami Muhammadin mustaqiman. Takdirnya pakai dzaraf, pakai masdar. Paham belum? Madum tu hayyan berarti apa? Muddata dawami hayyan. Cara nakdirkannya ingat ya, cara amilnya. Masih ingat? Madumtum qaimin. Madumtum qaimin takdirnya. Naam ahsan. Muddata dawamikum qaimin. Coba Bang, antum Bang. Madamat mustaqimatan. Selama wanita tersebut istiqomah. Madamat mustaqimatan. Takdirnya, takwilnya dawamat. Kalau sudah diubah masdar, jangan campur ta'nits lagi. Digabung dengan dhamir yang cocok dengan wanita itu apa? Mudhaf ilaih susunannya. Muddah mudhaf, masdarnya mudhaf ilaih. Awal? Belum? Lawas. Antum, Abdullah. Muddata dawamiha. Kan iya. Muddata dawamiha mustaqimatan. Madamat mustaqimatan. Antum Abdullah. Madamu hadirin. Selama mereka hadir. Hadiron. Itu enggak usah berubah. Kalau itu hadirin enggak berubah. Muddata dawamihim hadirin. Mudhaf ilaih. Jangan dawamihim. Muddah itu mudhaf, dawami mudhaf ilaih. Muddata dawami. Antum mau mencoba antum? Muddata dawami hudurihim. Apa? Muddata dawami hudurihim. Muddata dawami hudurihim. Di situ tidak karena apa? Karena kita mau mengetahui mana khobarnya. Paham ya? Jadi yang kita ubah hanya barakallahu fiik fi'ilnya dan isimnya. Paham ya? Muddata dawamihim hadirin. Hadirin khobarnya. Na'am. Coba antum Hasan diubah untuk mengetahui paham atau tidak, bisa atau enggak. Naam. Madumna jalisina. Madumna jalisin, selama kami masih duduk. Muddata dawamina jalisin. Antum al-akh Hamdalah. Antum. Barakallahu fiik, tak carikan yang mudah juga. Madumna, nunnya pendek. Madumna qaimatin. Madumna qaimatin. Selama mereka para wanita masih berdiri. Naam ahsan, muddata dawamihinna qaimatin. Mudah atau sulit? Mudah insyaallah ya. Mudah. Intinya antum bisa nakwil masdar, tahu dulu apa itu masdar. Kalau antum enggak tahu masdar, enggak bisa nakwil masdar. Lah masdar itu apa? Naam al-ismu al-mansub alladhi yaji'u salisan wa tasriful fi'il. Sebagian mereka menghilangkan lafaz mansub. Al-ismu alladhi yaji'u salisan fi tasriful fi'il. Isim yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Qatala yaqtulu qatlan. Tapi kalau dikasih mansub enggak masalah karena seringnya mansub kan itu. Qatala yaqtulu qatlan. Yang ketiga itu masdar. Paham ya? Seperti itu. Mafhum soal ini? Clear? Enggak ada iskal soal ini? Enggak ada iskal? Kalau enggak ada iskal kita lanjutkan lagi. Sudah selesai mengenai kana wa akhwatuha, amalannya bagaimana, syaratnya apa saja, kemudian yang beramal dengan syarat mana saja, yang beramal tanpa syarat apa saja, sudah kami sebutkan semuanya. Paham ya? Kembali ke matan jurumiyah. Antum hafalkan matan itu, clear, sudah selesai. Berikutnya, untuk kana. Anwa'u kana, macam-macam kana. Kana ternyata macam-macam. Ada nakisah, ada zaidah, ada tamah, 3. Nakisah, zaidah, tamah. Nakisah itu yang kita bahas, kana nakisah. Makanya kalau antum i'rab kana zaidun qa'iman, kana fi'lun madin nakis. Belum? Fi'il madin nakis. Kenapa kok nakis? Karena layak tapi bi marfu'ihi, karena enggak cukup dengan marfu'nya. Dia butuh mansubnya. Antum lihat ini. Nakisah kenapa? Allati la taktafi bi marfu'ihi. Yaitu na'am barakallahu fiik,
Kana yang tidak cukup dengan marfu'nya saja. Kana Muhammadun taliban, butuh taliban. Muhammad dahulu adalah seorang pelajar. Paham ya? Nah, Muhammadun isim kana, taliban khabar kana. Mafhum? Ini namanya naqisah. Yang kita bahas sekarang apa nih? Yang kita bahas sekarang ini naqisah. Ada zaidah. Cuman zaidah ini apa? Memiliki dua syarat. Dia bisa menjadi zaidah dua syarat. Dihafalkan syaratnya. Apa itu zaidah? Wujuduha ka'adamiyah. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya. Jadi tambahan seperti itu kan, wujudnya itu bagian enggak ada. Jadi ada atau enggak ada itu enggak pengaruh gitu loh. Enggak mempengaruhi i'rab yang ada di situ gitu loh. Paham ya? Cuman zaidah wujuduha ka'adamiyah. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari dikatakan zaidah contohnya apa? Wujudnya itu bagaikan enggak adanya. Jadi wujudnya di situ tuh enggak mempengaruhi sama sekali loh. Apa? Anak bawang. Kenapa anak bawang itu? Ada tapi enggak dianggap. Maksudnya gimana itu? Anak apa? Labas, labas. Maksudnya ya barakallahu fiik. Jadi gimana ya? Contoh yang lain yang yang bagus. Contoh yang lain. Wujudnya dia itu di tempat tersebut bagaikan enggak adanya gitu loh. Jadi enggak pengaruh sama sekali ya. Apa contohnya antum, Bang? Jadi wujudnya dia di situ tuh enggak mempengaruhi keadaan. Yaitu ada atau enggak ada tetap sama aja keadaan jalan terus itu loh. Apa contohnya Abdurrahman? Contohnya apa Handalah? Ehsan? Jadi wujudnya dia, wujud sesuatu di situ itu enggak pengaruh sama sekali. Dia ada atau enggak ada, enggak mempengaruhi. Antum apa? Kucing ya? Nah, Hasan. Kita taklim ada kucing, anggap kucing zaidah. Kenapa? Adanya kucing atau tidak adanya kucing enggak pengaruh. Itu contohnya zaidah seperti itu. Nah, syaratnya perhatikan syaratnya. Pertama, antakuna bil lafdzil madhi. Syaratnya harus lafadz fi'il madhi. Mudhari' enggak bisa, amr enggak bisa. Harus fi'il madhi syaratnya. Ingat ya, syaratnya adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Yang kedua, antakuna waqi'atan baina syai'aini mutalazimain. Ghaira ad-daraf wal jar majrur. Penting, ghairanya penting ini. Hendaknya fi'il madhi tersebut jatuh terletak di antara dua sesuatu yang senantiasa apa? Beriringan. Mubtada, khabar. Beriringan atau tidak? Beriringan. Ma ta'ajubiyah dengan fi'ilnya beriringan atau tidak? Beriringan. Kecuali apa? Selain dua perkara. Selain daraf dan apa? Jar majrur. Daraf dengan madrufnya beriringan atau tidak? Beriringan. Jar dengan majrurnya beriringan atau enggak? Beriringan. Tapi kalau dua perkara itu enggak boleh gitu loh. Selain dua perkara itu boleh. Contohnya ini, Muhammadun kana qaimun. Muhammadun kana qaimun. Muhammadun mubtada, qaimun khabar kana zaidah. Wujuduha ka'adamiha. Terletak di antara dua perkara yang beriringan, mubtada khabar. Paham belum? Jadi enggak boleh Muhammadun qaimun kana. Atau anfrud, kana Muhammadun qaimun enggak boleh. Ini terletak di antara dua perkara yang beriringan, syai'aini mutalazimain. Paham belum? Nah, yang enggak boleh contohnya ini. Muhammadun fi kana ad-dar. Ini enggak boleh. Muhammadun fi kana ad-dar. Karena fi sama dar jar majrur. Mutalazimain tapi apa? Dikecualikan ini. Selain jar majrur atau dzaraf. Jadi enggak boleh Muhammadun fi kana dar. Wujuduha ka'adamiha. Zaidah. Wujudnya bagian enggak adanya. Jadi enggak beramal. Ayo, antum enggak perlu nyari isim wala khabar kana. Wujudnya bagian enggak adanya. Langsung mutada Muhammad mutada qaimun khabar. Kananya zaidah. Jadi antum enggak usah nyari khabar lagi. Khabar kana enggak nyari lagi. Wujudnya bagaikan enggak adanya. Selesai. Yang antum perlu nyari ini yang ini, naqisah. Paham? Ayo, syaratnya fi'il madhi. Kemudian terletak di atas dua perkara yang beriringan selain dzaraf majrur. Contohnya ini yang enggak boleh. Muhammadun fi kana dar. Fidar itu kan mutalazimain. Antum kasih kana enggak benar. Amama contohnya. Muhammadun amama kanaka.
Muhammadun amama kanaka. Aslinya Muhammadun amamaka. Enggak boleh juga. Atau Muhammadun amama kana al-masjidi. Enggak bisa juga. Ingat ya pengecualian ini ya. Mutalaziman syai'ain mutalaziman selain jar majrur mad dzaraf. Contohnya yang ma apa tadi mata ajubiyah contohnya. Ma ahsana Zaidan. Ma kana ahsana Zaidan boleh. Karena ma sama ahsana ini kan fi'il ta'ajjub dengan ma ta'ajubiyah itu beriringan terus. Sehingga itu pasti kana enggak masalah ma kana ahsana Zaidan, boleh. Paham insyaallah ya? Bisa dipahami insyaallah ini? Fi'il mudhari' bisa enggak dari zaidah? Enggak bisa. Fi'il amr enggak bisa, hanya fi'il apa? Madhi itu pun harus di apa? Terletak di antara dua perkara yang beriringan. Selain dzaraf dan jar majrur selesai urusan udah. Tamah sekarang. Yang tamah, na'am. Yang tamah barakallahu fiik, allati taktafi bi marfu', yang dia cukup dengan marfu'nya sebagai apa? Fa'il. Karena yang tamah ini enggak usah nyari isimnya mana ya? Khabarnya mana ya? Enggak usah nyari. Fa'ilnya mana? Padahal kana. Tapi ingat, sebagai bentuk untuk memahami yang paling mudah maknanya hasala. Karena kalau makna hasala itu berarti kananya tamah, butuhnya fa'il bukan butuh khabar. Contohnya anu lihat ini, kanal mataru al-yaum. Hujan terjadi pada hari ini. Hujan terjadi pada hari ini. Sehingga kana fi'il madhi, tam fi'il tam, al-mataru fa'il, al-yauma dzaraf. Paham insyaallah? Karena artinya hasalal mataru al-yauma. Terjadi hujan pada hari ini. Paham? Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Artinya apa? Masyaallahu hasal wa ma lam yasha' lam yahsul. Semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti apa? Hasal terjadi. Dan semua perkara yang tidak Allah Taala kehendaki tidak akan terjadi. Mana isimnya mana ya? Khabarnya mana ya? Enggak usah nyari isim lah khabar, nyari apa? Fa'ilnya. Wa in kana dzu usratin. Wa in kana dzu usratin. Kana dzu itu fa'ilnya. Artinya wa in hasala dzu usratin. Kalau orang yang punya hutang terjadi kesulitan untuk bayar hutang itu maksudnya. Paham ya? Nah, fanadratun ila maisarah. Tundalah sampai waktu yang Allah Taala mudahkan untuk membayarnya. Paham maksudnya nih? Paham? Clear insyaallah? Zaidah tamah naqisah. Bisa bedakan antum al-akh Ibnu Hisham? Ayo. Ibnu Hisham, hayakallah. Bisa insyaallah? Ayo na'am barakallahu fiik. Naam. Abu Muhammad Ibnu Hisham. Masyaallah. Naam. Jadi pahami insyaallah nih ya? Ada iskal antum? Ayo, ayo na'am. Zaidah tamah naqisah. Yang butuh fa'il yang apa? Tamah. Yang tidak butuh apa-apa? Zaidah. Yang butuh isim khabar? Naqisah, selesai udah. Yang terakhir barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik, kita lihat sana itu. Ternyata kana ini kekhususannya banyak sekali kekhususannya. Paham ya? Sampai-sampai fi'il mudhari'nya ada yang boleh dibuang nunnya. Paham ya? Boleh membuang nun mudhari'nya. Tapi ingat syaratnya 3 syaratnya. Syaratnya 3. Boleh membuang nun mudhari', kana yakunu. Yakunu ada nunnya enggak? Ada nunnya. Boleh membuang nunnya itu syaratnya 3. Pertama, ayyakunal fi'lu majzuman bisukun. Syaratnya fi'il mudhari'nya itu majzum dengan sukun. Berarti kalau majzum dan membuang nun enggak bisa. Lam yakunu, nunnya antum buang, mamnu', enggak boleh, haram. Paham ya? Enggak boleh antum buang di situ. Kenapa? Karena majzumnya dengan hakun nun. Paham? Paham insyaallah? Tidak terpenuhi syarat pertama. Majzumnya harus dengan sukun. Yang kedua, nanti dengan contoh akan tampak jelas nanti. An yakunal fi'lu waslan la waqfan. Fi'ilnya itu harus wasl, disambung. Bukan waqaf. Walam aku baghiya, bukan walam ak. Paham ya? Harus walam akun. Paham ya? Walam akun antum berhenti enggak bisa. Harus wasl, sambung. Walam aku baghiya. Paham maksudnya? Yang ketiga, alla yattasila al-fi'il bisakin. Enggak boleh fi'il yang sudah majzum yang sukun itu bertemu sukun lagi, enggak boleh. Kalau bertemu sukun lagi enggak boleh dibuang nunnya. Atau enggak boleh bertemu apa? Dhamir nasbin muttasil. Dhamir nasab muttasil enggak boleh bertemu juga. Kalau bertemu dhamir nasab muttasil enggak boleh dibuang nunnya. Contohnya dulu yang sesuai dengan syaratnya, walam aku baghiya. Walam aku aslinya apa aslinya? Akunu. Antum lihat aslinya. Akunu marfu enggak? Marfu dengan apa? Dengan dhammah. Kasih lam. Lam akun. Majzum dengan apa itu? Sukun. Karena bertemu dua sukun, lam akun.
Hadfun nun litiqa'is sakinain, dibuang nunnya karena bertemu dua sukun, ya kan? Kemudian lam aku, lah kemana nunnya? Dibuang. Hadfun nun takhfifan, dibuang nunnya karena ringan. Paham belum? Bisa mencerna ini, Ihsan? Dibuang nunnya kenapa? Karena ringan alasannya. Gimana Ibnu Syam? Mafhum insyaallah? Aku lihat itu, aku nu marfu, ya kan? Aku nu marfu. Nah, kemasukan lam. Lam akun aslinya. Sebelum dibuang karena aslinya kembali ke asal dulu. Lam akun. Bertemu dua apa? Dua sukun. Wawu sukun, nun sukun. Ya enggak? Apa solusi yang terbaik? Dibuang. Yang dibuang yang mana? Huruf illah atau huruf sahih? Huruf illah wawunya dibuang. Lam akun. Udah masuk? Hah? Udah masuk? Lam akun. Mafhum Abdullah? Dibuang apanya? Huruf illah atau huruf sahih? Huruf illah. Lam akun. Wah. Itu sudah paling terakhir. Maksudnya sebelum terakhir. Dibuanglah nunnya, takhfifan. Lam aku. Jadi pembuangan ini takhfifan. Untuk memperingan saja. Terpenuhi syaratnya. Antum lihat yang tak silang sana itu yang enggak terpenuhi syaratnya. Lam yakunil ladzina kafaru. Al-Bayyinah itu lam yakun. Nah, di sini enggak boleh antum buang nunnya. Kenapa? Setelah sukun, sukun lagi. Syaratnya enggak boleh bertemu apa tadi fi'ilnya? Sukun setelahnya. Anu lihatin lam yakun. Sukun atau enggak? Sukun. Setelahnya ada sukun lagi kan itu? Berarti enggak boleh dibuang nunnya karena bertemu setelahnya sukun lagi. Contoh mengenai Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad yang waktu itu dikenal dengan Dajjal min Dajjajilah, bukan Dajjal Akbar. Paham ya? Kata Rasulullah, "Illam yakunhu," kalau seandainya dia itu bukan dia. Ibnu Sayyad itu kalau seandainya bukan Dajjal, "Illam yakunhu." Yakunhu. Nunnya sukun enggak tuh? Lam yakun sukun atau madzum enggak? Madzum. Dengan sukun enggak? Dengan sukun. Setelahnya sukun bukan? Bukan juga, tapi setelahnya dhamir muttasil mansub. Paham belum? Illam yakun. Isimnya mana? Dhamir mustatir, jawazan huwa kembali ke Ibnu Sayyad. Haknya ini, na barakallahu fikum. Haknya ini juga kembali ke sana. Paham ya? Nah, kalau haknya ini kembali ke Dajjal ya. Maksudnya itu dhamir muttasil mansub di situ. Paham ya? Illam yakunhu, kalau seandainya dia itu bukan dia, maksudnya illam yakunhu, haknya itu mansub fi mahallin nasbin sebagai apa? Khabar yakun. Dhamir apa? Muttasil mansub. Faham maksudnya nih? Faham soalnya ya? Sehingga enggak boleh lam yakuh, enggak boleh. Mafhum? Bisa cerna? Mafhum antum? Antum paham? Mutamiyah sudah pernah belum? Sudah pernah. Jadi kondisikan. Jadi itu pembuangan barakallahu fik nun. Pembuangan nun pada mudhari' diperbolehkan. Insyaallah taala itu yang bisa saya sampaikan. Jadi besok kita tinggal baca matannya, yang perlu baca kita baca. Karena nanti pembahasan ini masih panjang lebar. Untuk berikut-berikutnya ada huruf yang musyabbah bil laisa, kemudian ada juga yang lainnya. Yang jelas besok tinggal baca matannya insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Bisa kita melanjutkan pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Karena masih ada yang perlu dijelaskan sini ya. Yang jelas itu insyaallah paham insyaallah ya. Sudah paham insyaallah ya, enggak ada iskal ini? Ada yang bertanyakan? Ada iskal Abdullah? Antum ada iskal Ihsan? Alhamdulillah. Abdurrahman? Al-akh ada iskal? Nanti ya. Lah bahasa antum ada iskal antum? Bisa dipahami insyaallah ya. Nunnya kenapa? Bukan. Nunnya asli. Kana yakunu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah, yakunu, akunu. Dhammah kan? Kalau alamat rafa' itu kalau yang sudah masuk pada jamak yakununa. Mafhum insyaallah? Ada lagi sekali yang lain? Insyaallah enggak ada ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.